Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan punten ya teman-teman, seperti biasa suaranya agak sedikit pelan karena memang masih ada flu dan juga sedikit batuk. Jadi memang rada ya menjehna gitu ya teman-teman. Mohon maklum saja. Baik, namun ada beberapa informasi menarik dan perlu teman-teman ketahui juga, yang mana kemarin juga sempat ada beberapa intrik dan drama di tribun, terutama tribun selatan GBLA, yang mana mudah-mudahan kita terhindar dari sanksi. Kalaupun tidak, wah ini bisa ratusan juta lah untuk sanksinya, apalagi di situ ada pelemparan dan juga ada petasan gitu ya. Nanti akan kita coba bahas sedikit teman-teman. Ada pertanyaan juga yang memang menanyakan masalah itu gitu ya. Jadi sebelumnya kita update dulu masih mengenai ACL sesuai dengan janji kita di video sebelumnya, yang mana ada penilaian Bojan Hodak mengenai beberapa pemain yang kemarin dimainkan namun masih belum memuaskan katanya. Walaupun Persib menang, alhamdulillah saat ini kan ada di tabel klasmen pertama gitu ya, atau ya ada di posisi pertama sementara di grup G ACL 2 ini teman-teman. Jadi dengan koleksi 7 poin ini ya alhamdulillah Persib Bandung menurut Bojan Hodak masih belum aman, katanya masih belum aman karena siapapun di grup ini masih bisa saling mengalahkan dan masih belum ada yang bisa menentukan ya nasibnya sendiri gitu. Jadi memang belum ada yang pasti lolos, semua masih punya kemungkinan lolos teman-teman. Jadi ada hitung-hitungan di atas matematikanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah ini juga Persib bisa konsisten mainnya, walaupun kemarin kata Bojan Hodak kita bermain di Liga Asia dan juga di Liga lokal, maksudnya di Super League. Ini tentu sama saja bermainnya, tidak ada yang beda. Tapi ya tetap kalau saya pribadi ya teman-teman melihatnya ada yang spesial ketika Persib bermain di level Asia. Entah itu memang bawaannya teh kumaha ya, rada ya Asia mah beda gitu ya. Jadi mungkin setiap permainan Persib merasa spesial aja gitu teman-teman. Jadi ya kita syukuri ini gitu ya. Walaupun menurut Bojan ya setiap hari karena dengan skuad Persib Bandung merancang strategi skema permainan mungkin bagi dia mah biasa saja, tapi buat kami gitu ya ini mah luar biasa. Persib bermain di ACL dan bermain di Super League itu ada perbedaan kualitas permainan teman-teman. Ya intinya mah dari tayangan TV-nya juga sudah beda dan juga dari segi permainannya juga beda. Jadi semua unsur ini alhamdulillah menyatu dan akhirnya memberikan energi positif gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada komentar dari pelatih Selangor FC yang mengatakan bahwa seharusnya kita juga punya beberapa peluang dan bisa mencetak gol, namun ya lagi-lagi tembok kokoh Persib Bandung ini, back atau pertahanan Persib Bandung ini sangat luar biasa katanya. Mereka sangat kokoh, mereka sangat disiplin sehingga kita tidak bisa menciptakan gol ke gawang Persib Bandung. Jadi ini juga sudah memang kita bahas gitu ya 2 hari sebelum hari H kemarin, yang mana Bojan ada 2 hal yang memang sangat prioritas, lini pertahanan dan juga lini finishing touch-nya atau ya penyelesaian akhirnya yang harus dibenahi teman-teman. Jadi ya memang lini belakang bukannya berarti kita nggak mau nyerang gitu ya, tapi lini belakang ini sangat vital teman-teman. Jadi kita di Super League menjadi salah satu tim yang masih termasuk bagus karena minim kebobolan, dan juga di Asia apalagi kita ya minim juga kebobolan gitu ya. Apalagi kalau melihat track record Selangor FC itu biasanya kan walaupun kalah di 2 laga awal tapi dia selalu bisa menjebloskan gol ke kandang lawan-lawannya. Tapi kalau memang ke Persib Bandung mah kemarin diakuin sama pelatihnya ini luar biasa sulit karena jadi alhamdulillah kita sudah punya pertahanan yang kokoh, tinggal lini depannya saja atau lini serangnya teman-teman yang agak sedikit diasah lagi gitu ya. Nah ini juga ada beberapa
penilaian dari Bojan Hodak yang memang masih minus, walaupun ya bagi Bojan Hodak ya ini sudah termasuk bagus, tapi ya menurut Bobotoh ada yang pro kontra, ada yang setuju dengan Bojan, ada juga yang memang punya penilaian sendiri gitu ya. Yang pertama ada Berginho. Berginho ini memang sedikit, apakah memang skillnya agak hilang gitu ya daripada pada saat dia membela Borneo musim lalu, apa bagaimana gitu, apa skillnya terjual terpisah atau gimana. Nah ini yang masih harus dicari tahu teman-teman, apakah memang posisinya, padahal posisi Berginho itu sudah sebagai posisi aslinya semana dia setiap bermain di Borneo tuh di posisi itu gitu ya. Tadi malam sudah di posisi terbaiknya, namun ya masih tetap ya walaupun sudah berkontribusi gitu ya, namun ya masih harus diperbaiki gitu teman-teman. Tapi memang sebagian dari Bobotoh ya agak kurang puas dengan Berginho teman-teman. Lalu yang kedua, yang pemain baru tampil teman-teman, atau yang baru dikasih debutnya di Asia langsung ya, di level Asia, yaitu Dewangga. Jadi Dewangga ini menurut beberapa Bobotoh harus lebih sering, kan kemarin dimasukinnya di injury time gitu ya, jadi harusnya dikasih kesempatan daripada memainkan Ramon, katanya mendingan memainkan Dewangga. Nah ini kita berbalik lagi, ada strategi dan skema bermain dari Bojan Hodak gitu ya. Jadi Bojan Hodak pun mengklarifikasi bahwa memasukkan Dewangga ini menggantikan siapa malam teh William Barros ya. Jadi William Barros ditarik digantikan oleh Dewangga ini memang ada satu tujuan, kita ingin mempertahankan kemenangan dengan clean sheet juga. Jadi memang ada makna di bagian itu, namun ada benang merahnya yang perlu kita cermati. Jadi menurut Bojan Hodak, Dewangga baru menunjukkan kapasitas dia sebagai pemain. Dia bermain sebelum bermain tuh berlatih dengan serius. Dia juga memantaskan dirinya untuk tampil gitu ya di Persib Bandung. Jadi dengan catatan siapapun yang tidak siap main tidak akan dimainkan oleh Bojan, atau ketika di latihan dia tidak serius, dia juga tidak akan dimainkan oleh Bojan Hodak. Nah, indikasinya apa tidak dikasih tahu ya, tentu saja itu rahasia pelatih teman-teman. Oh pemain ini siap, pemain ini malas-malesan, atau pemain ini masih belum bugar atau bagaimana. Nah ini kan ada laporan juga dari Coach Yaya, wah si ini mah sekian untuk kapasitas nafasnya atau untuk daya tahan tubuhnya. Lalu dari Coach Miro Petris juga ngasih ke Bojan sekian pemain ini ketika latihan ini agak kurang, latihan itu agak kurang dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Ini mah masalah teknis tim pelatih. Jadi tim pelatih yang tahu siapa pemain yang bisa main atau tidak gitu ya, bukan berarti jelek. Jadi tidak ada pemain Persib yang buruk, semuanya bagus, hanya saja siap atau tidak siapnya saja menurut Bojan Hodak gitu ya. Yang siap, yang mereka pantas main ya akan saya mainkan, katanya gitu teman-teman. Jadi memang ya beberapa penilaian teman-teman Bobotoh agak berbeda gitu ya dengan Bojan Hodak ya, walaupun kan kita nggak tahu ya setiap hari ketika latihan ada penilaian apa dari pelatih sehingga tidak memainkan pemain tersebut. Tapi yang jelas ya Bojan Hodak masih memasang badan untuk Ramon Tankyu. Jadi intinya mah Ramon masih dikasih kepercayaan, sok lah gerang ngegolkeun, makanya saya dikasih kesempatan gerang ngegolkeun. Tapi ya ini kita juga harus tahu catatan Ramon ketika di latihan adalah pemain paling rajin dan pemain paling kuat fisiknya, yaitu Ramon Tankyu kedua teman-teman setelah Barba, katanya gitu ya. Jadi ya pasti ada nilai plusnya lah kenapa pemain ini selalu dimainkan, dan memang ya Bojan Hodak sudah mengatakan itu, jika pemain itu pantas main ya main gitu ya. Jadi pasti ada alasan dibalik itu. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini teman-teman yang insya Allah coba kita bahas gitu ya. Yang pertama, Tom Haye nggak pernah dimainin di ACL Kang, kenapa? Waduh, Tom Haye pernah main waktu ngelawan Lion City gitu. Namun ya pada saat menghadapi Bangkok United itu kan tahu gitu, Bojan tahu bahwa Tom Haye merupakan otak serangan timnas Indonesia yang waktu itu ya harus menghadapi kualifikasi Piala Dunia ya, menghadapi Arab Saudi dan Irak. Jadi Bojan mungkin menyimpan tenaga Haye ini karena dirasa sieun
takut nanaon gitu, takut yang cedera, takut kecapean, karena otomatis jadwal Persib padat pada saat itu. Jadi memang tidak dimainkan pada saat menghadapi Bangkok United, teman-teman. Ya walaupun masuk DSP, masuk pemain cadangan, tapi akhirnya tidak dimainkan. Ya salah satunya katanya itu Bojan ya menyimpan Tom Haye, karena ini juga sama dengan beberapa pelatih Eropa. Jika memang ada pemainnya yang akan membela timnas, biasanya juga akan diistirahatkan gitu ya teman-teman. Nah ini memang tidak ada yang salah, kita juga berhasil meraih kemenangan, jadi alhamdulillah gitu ya. Nah kalau untuk malam, Tom Haye sudah kita infokan juga di video sebelumnya, sakit demam katanya gitu ya. Mungkin ya sekarang juga musim hujan, banyak mungkin virus dan lain sebagainya. Jadi Tom Haye katanya kena parasit ya. Mun di kita mah lebih familiarnya ayah virus lah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak lama teman-teman. Tapi kalau melihat situasi dan kondisinya, sepertinya menghadapi Persis Solo akan absen. Tapi mudah-mudahan ya segera pulih sajalah untuk Tom Haye gitu ya. Jadi sekali lagi Tom Haye sakit demam teman-teman. Lalu pertanyaan kedua, Persib kena sanksi nggak Kang? Ada yang nyalain petasan. Nah ini sesuai dengan pertanyaan yang tadi kita bahas di awal. Jadi gini teman-teman, ini juga sudah kita konfirmasi memang ada gitu ya, kurang lebih itu ini juga kita pasti kalau dari manajemen sudah dapat data, ya match komisionernya AFC juga sudah punya data teman-teman. Jadi ini yang kita khawatirkan, bahwa kemarin itu di Tribun Selatan itu pada saat pertandingan masih jalan, itu ada sekitar yang nyampe ya, yang kita tadi konfirmasi, itu ada 2 kali ledakan petasan di tribun timur yang arah ke selatan teman-teman. Jadi tribun tempatnya para ultras dari pendukung Selangor FC ini, itu ada 2 kali petasan yang dilemparkan ke tribun ya supporter tamu gitu ya, dan juga ada kurang lebih 2 kursi yang dilemparkan ke stadion atau ke tribun supporter tamu. Nah ini ya sekali lagi manajemen Persib Bandung sudah punya data, berarti match komisioner AFC juga ada datanya teman-teman. Jadi ini yang masih harus lebar lah gitu ya. Nah kalau untuk undang-undangnya, katanya ini baru katanya teman-teman. Jadi kalau biasanya masalah flare, bom smoke atau ya petasan ini, apalagi yang berniat mencederai gitu ya, ini bisa sanksinya sangat luar biasa besar teman-teman, hampir sama dengan Komdis PSSI lah, ratusan juta ya. Mungkin kalau berkaca ya mungkin sekitar 120 jutaan sudah menanti sanksi untuk Persib Bandung akibat penyalaan petasan. Nah ini yang untuk di tribun selama pertandingan sudah selesai teman-teman. Pertandingan masih berlangsung, tapi yang sudah selesai ada lagi masalahnya gitu ya. Ketika pemain-pemain Selangor FC mendekati ke tribun supporternya, nah di situ juga ada pelemparan petasan lagi teman-teman. Jadi kurang lebih ada 5 katanya, termasuk dengan yang di tribun gitu ya. Jadi waduh ini luar biasa ini. Kalau memang kita sudah bersusah payah menjaga kondusivitas gitu ya, kita juga sudah menang, kita enjoy, kita enaken, sarege tibra, tapi ada gitu yang mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Supporter dari Selangor pun tidak ada yang aneh-aneh gitu, tidak ada yang macem-macem, bahkan tidak punya sejarah ya garelut atau gimana gitu ya, tidak. Tapi kenapa, ada apa gitu ya sampai menyerang begitu. Nah ini yang memang sangat kita sayangkan teman-teman. Jadi mudah-mudahan ya kita berharap ya tidak kena denda, tapi sepertinya gitu ya, itu sudah masuk ke match komisionernya AFC teman-teman ya. Kita tunggu sajalah nanti endingnya bagaimana gitu ya teman-teman. Itu lalu pertanyaan selanjutnya, Persib harus menang berapa kali lagi Kang buat lolos fase grup?
Kalau untuk amannya menang 2 kali lagi itu sudah mengunci gitu ya, mengunci bahkan peringkat pertama. Tapi kalau kita minimal mengincar runner up gitu ya, ya menang cukup 1 kali lagi tapi tidak boleh kalah. Jadi draw 2 kali teman-teman gitu ya. Jadi menang sekali, draw 2 kali sudah bisa lolos. Jadi kalau tidak posisi pertama, posisi kedua kita gitu ya. Lalu sudah mungkin itu dulu ya teman-teman. Jadi ini kita simpan di selanjutnya saja karena banyak yang nitip salamnya. Takutnya sayanya juga agak sedikit rada regrek ya teman-teman. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Punten pisan yang masih belum dibacakan, insya Allah di video selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.